Assalamualaikum anak-anak hebat SMP Progresif Bumi Selawat. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Perkenalkan, saya Ustazah Rahma. Melalui video ini kita akan belajar bersama di zona belajar bahasa. Are you ready? Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah tingkah lakuku. Baiklah, di sini ada hadis yang berbunyi, idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmi yang taqa'u biha walidin sholihi yad'ulu. Hadis tersebut artinya, jika seseorang mati maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi melalui hadis ini kita ingin menyampaikan bahwa salah satu amal yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Ustazah mohon anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk quotes of the day, jika kau tidak menemukan alasan untuk menjadi kuat, maka jadilah kuat untuk dirimu sendiri. Nah, di sini ada mind mapping teks berita. Jadi, teks berita memiliki beberapa materi, ada 4. Yang pertama, unsur berita. Yang kedua, struktur berita. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks berita. Dan yang keempat, bagaimana cara menyajikan berita. Sedangkan untuk kompetensi dasar dan pencapaian, kompetensi dasar yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Dan untuk pencapaian, memahami kata baku dan keterangan tempat dari teks berita. Jadi, kompetensi dasar dan pencapaian ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, let's study. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks berita. Ada berapa sih kaidah kebahasaan teks berita? Ya, ada 6. Yang pertama adalah bahasa baku. Yang kedua adalah pemilihan kata atau diksi. Yang ketiga, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang keempat, konjungsi temporal. Yang kelima, kata kerja mental. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keterangan tempat. Oke, kita akan mempelajari 2 kaidah kebahasaan saja. Yang pertama adalah kata baku dan yang kedua adalah keterangan tempat. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari kata baku. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu kata baku? Kata baku adalah bahasa standar Indonesia atau yang terdapat di dalam KBBI. Kata baku biasanya digunakan dalam teks berita. Kenapa? Karena kata baku merupakan ragam formal, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Seperti itu. Nah, tetapi jika di dalam teks berita terdapat kutipan, itu tidak menggunakan kata baku karena kutipan biasanya ditulis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh narasumber. Di sini ada beberapa contoh kata baku. Yang pertama, toples atau stopless. Kira-kira yang mana sih yang kata baku? Ya, yang kata baku adalah stopless. Nah, yang kedua, ini biasanya sering salah. Yang benar, aktif atau aktif. Ya, betul sekali. Yang benar adalah aktif. Dan contoh yang ketiga, izin atau izin. Kira-kira yang benar yang mana ya?
Yang benar adalah izin. Sampai sini paham? Kita masuk pada materi kaidah kebahasaan teks berita yang kedua, yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat ini berfungsi untuk menjelaskan unsur di mana pada teks berita. Seperti yang ada pada contoh. Pada Jumat, tanggal 10 bulan 7, banjir melanda 6 desa di 3 kecamatan pada 13-15 Juni 2020. Sebagian wilayah Konawe Utara juga kebanjiran. Jadi, mana sih yang merupakan keterangan tempat? Ya, betul sekali seperti yang dicetak tebal, keterangan tempat yakni 6 desa di 3 kecamatan dan wilayah Konawe Utara. Nah, bagaimana? Materinya mudah bukan? Alhamdulillah, 2 materi kaidah kebahasaan teks berita sudah kita pelajari hari ini. Jadi silakan buka buku tugas dan bersiap-siap untuk mengerjakan lembar kerja. Baiklah, sekian dari Ustazah Rahma hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.